ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Ada yang harus selalu kita lakukan meskipun Ramadan sudah berakhir. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Jangan cuma rajin baca Quran pada bulan Ramadan. Sesudah Ramadan berakhir, Al-Quran tetap harus kita baca. Bentuk membacanya ada 3. Jadi ada 3 bentuk membaca Al-Quran. Pertama, baca ayat demi ayat, surat demi surat, sampai khatam. Keutamaannya besar. Kita diberi pahala 10 kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. Sehingga alif lam mim itu jangan dikatakan satu huruf, tapi itu alif huruf, lam huruf, mim juga huruf. Alif lam mim berarti 3 huruf, 30 kebaikan. Ini selalu kita baca. Ngomong-ngomong, ada nggak ya yang belum bisa baca Quran dengan baik? Jamaah kita ini ada nggak yang belum bisa baca Quran dengan baik? Saya yakin semua udah bisa baca Quran dengan baik. Kalau ada yang belum bisa baca Quran dengan baik, paling cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 doang. Saya juga nggak tahu duduk ke sebelah mana gitu. Itu 1. Dan kalau ada di antara kita yang belum bisa baca Quran dengan baik, sekarang banyak guru, bahkan yang muda-muda, imam kita masih muda. Masih muda imam. Udah nikah belum? Udah. Belum yang kedua. Begitu. Banyak guru-guru sekarang yang bisa membimbing kita baca Quran. Bahkan kita bisa pakai video call, kita bisa nelpon. Itu 1. Yang kedua adalah baca terjemahnya. Kenapa perlu baca terjemahnya? Karena Quran ini harus kita pahami. Ketika kita baca Arabnya, nggak langsung kita pahami. Bisa dibantu dengan baca terjemahnya. Nah, Quran terjemah banyak. Bahkan aplikasi di HP juga ada. Yang tidak ada karena belum ngedownload. Jadi baca terjemahnya. Meskipun begitu, terjemah juga punya keterbatasan. Keterbatasan bahasa. Semua bahasa punya keterbatasan. Sehingga dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu kadang-kadang tetap aja kalimatnya begitu, kata yang digunakan begitu. Karena dalam bahasa Indonesia nggak ada kata yang bisa digunakan. Takwa bahasa apa? Ya udah jadi bahasa Indonesia, takwa. Apalagi ikhlas, tawakal, istiqomah. Sekarang orang suka bilang qadarullah gitu. Jadi bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia, terjemahannya juga jadi begitu. Namun karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia punya keterbatasan, penerjemahan kadang-kadang tidak pas juga. Contoh,
wala tubazzir tabziran. Jangan kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros. Terjemahannya kan begitu. Tabzir itu diterjemahkan dengan kata boros. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara syaitan. Itu terjemahan. Kata yang ahli, kalau saya kan tidak ahli, saya nyampein aja. Kata yang ahli, kata tabzir diterjemahkan dengan boros itu tidak cocok. Apalagi mubazir itu disebut pemboros. Nah, padahal tabzir itu kerjaannya. Tabzir kerjaannya. Pelakunya mubazir. Kalau kita kan mubazir malah jadi pekerjaan. Makan dihabiskan, mubazir. Nah, itu contoh. Maka ulama memberikan pengertian, sehingga diperlukan pengertian-pengertian dari suatu kata yang ada di dalam Al-Quran. Ada buku namanya Ensiklopedia Al-Quran. Menggunakan harta, membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, itu namanya tabzir. Meskipun sedikit, meskipun cuma 1.000 rupiah, kalau digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, tidak benar, itu namanya tabzir. Begitu. Pelakunya mubazir. Contoh lain bagaimana menerjemahkan itu, penerjemah juga mengalami kesulitan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu di dalam surah Al-Baqarah ini itu disebutkan beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib itu diterjemahkan dengan ghaib juga, karena memang gak ada istilah yang bisa digunakan. Beriman pada yang ghaib. Terus jadi ghaib itu apa? Ghaib itu ada tapi tidak bisa kita lihat. Ada tapi tidak bisa kita lihat, itulah ghaib. Maka kalau di madrasah, kalau di pesantren, itu guru mengabsen. Ahmad hadir, ada tuh si Ahmad. Anwar hadir, ada tuh si Anwar gitu. Ketika disebut Burhanuddin, nggak ada jawaban. Kawan yang jawab goib, kawannya bilang goib. Maksudnya apa? Si Burhanuddin itu ada, cuma nggak ada di kelas ini. Jadi goib dia. Surga neraka itu goib, malaikat itu goib, Allah itu goib, nggak bisa kita lihat. Ini namanya membaca terjemah. Dan terjemah itu juga tidak harfiah, karena suatu kata kadang penerjemahannya beda dengan arti kata itu. Misalnya amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu diterjemahkan dengan memerintahkan kebaikan. Ma'ruf dibilang kebaikan. Padahal kalau dari segi arti kata, ma'ruf itu dari kata arofa, yaitu dikenal. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Ada orang namanya Ma'ruf, terus ada orang lain mau ke rumah Pak Ma'ruf itu. Permisi Pak,
di sini rumahnya Pak Ma'ruf mana ya? Ma'ruf. Nggak ada Ma'ruf di sini. Namanya Ma'ruf tapi nggak ada yang kenal. Kan aneh. Maksudnya namanya Ma'ruf siapa juga kenal gitu. Jadi sesuatu yang dikenal itu namanya ma'ruf. Tapi kenapa kebaikan disebut ma'ruf? Karena semua orang sudah kenal dengan kebaikan. Semua orang sudah tahu tentang kebaikan. Tapi orang yang tahu kebaikan ternyata belum tentu melaksanakan kebaikan itu. Makanya harus disuruh. Jadilah namanya amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Itu contohnya. Yang terakhir, ceramahnya cuma 15 menit, paling lama. Yang terakhir, yang ketiga, baca tafsirnya. Karena kalau terjemah saja, meskipun udah diterjemahkan, kita masih belum nyambung apa maksudnya. Contoh, surah At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaji wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan hanya karena engkau mengharap ridho istrimu? Udah diterjemahkan, tapi maksudnya apa itu ya? Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan? Emang Nabi mengharamkan apa? Padahal itu dihalalkan oleh Allah. Hanya karena engkau mengharap ridho dari istrimu. Konteksnya, tujuannya, maksudnya apa? Nah, makanya harus baca tafsir. Nggak cukup baca terjemah. Baca tafsir. Nah, ulama kalau menafsirkan ayat, teliti dulu ada asbabun nuzulnya enggak? Ada sebab enggak ini? Mengapa ini ayat turun? Saya nulis buku Asbabun Nuzul Tematik. Itu sebab-sebab turunnya ayat disusun secara tematik. Karena biasanya Asbabun Nuzul dari Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Yang ini secara tematik. Asbabun Nuzul ayat akidah, Asbabun Nuzul ayat akhlak, dan seterusnya. Ada 20 tema. Bukunya 700 halaman. Oh, ulama kemudian merujuk pada asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya apa? Nabi itu istrinya lebih dari satu. Kalau malam digilir, malamnya digilir. Malam Senin di sini, malam Selasa di sana, malam Rabu sanaan dikit, malam Kamis, dan seterusnya begitu. Digilir malamnya. Tapi ternyata Nabi itu karena besar perhatiannya pada keluarga, maka kalau nggak ada urusan lain, ada di Madinah, maka beliau sore-sore datang ke semua rumah istrinya. Semua istri datangi sebentar-sebentar. Kalau dihitung rata-rata berarti 15 menit. Jatah satu rumah itu 15 menit. Ternyata ketika Nabi ke rumah Zainab, Zainab melontarkan masalah yang menyebabkan pembicaraan jadi lama. Nanti dari rumah Zainab ke rumah Hafsah, dari rumah Hafsah ke rumah Aisyah, dan seterusnya begitu. Terakhir di situ beliau bermalam. Ketika ke rumah Zainab, karena masalah yang dilontarkan menyebabkan pembicaraan jadi lama, menyita waktu lebih dari 15 menit, bahkan udah setengah jam belum juga datang. Hafsah bertanya-tanya, kok Rasul belum juga datang? Apa dia ke rumah Aisyah dulu? Akhirnya apa? Dia ke rumah Aisyah, nanya sama Aisyah, Rasul udah kemari. Loh, kok nanya begitu? Bukan ke rumah kamu dulu mestinya? Iya, mestinya ke rumah saya dulu, tapi belum datang. Barangkali dia kesini dulu. Ya belum. Lah, kalau ke rumah saya belum, ke rumah kamu belum, berarti masih di sono dong. Sono mana itu? Ya udah, permisi, pulang. Ternyata Rasul udah selesai pembicaraan, masih disuguhi minuman berupa madu.
Nabi minum itu madu. Udah selesai minum madu, nggak kumur-kumur lagi, langsung. Karena emang udah terlambat, langsung ke rumah Hafsah. Assalamualaikum, dijawab, dibukain pintu. Rasul masuk, Rasul mencium Hafsah, Hafsah mencium Rasul. Waktu mencium itulah aroma mulut Nabi tercium bau madu, bukan bau rokok. Ini kadang ada suami maunya dicium sama istri, tapi aromanya bau rokok. Istrinya jadi heran. Ini nyium laki, penyium asbak. Ya Rasul, mulut engkau bau apa itu? Maghofir ya? Maghofir itu jenis minuman yang tidak baik. Bukan maghofir, yang benar aja masa saya minum maghofir. Tadi di rumah Zainab disuguhi madu, jadi bau madu, bukan bau maghofir. Oh, pantas lama di sana. Enak rupanya engkau dikasih madu segala. Kalau bahasa kita, ya di sini mah ada air putih juga udah alhamdulillah. Jangan ngomong begitu. Saya memang agak lama di rumah Zainab bukan karena madu, tapi karena ada persoalan yang didiskusikan. Ya kalau memang gara-gara madu juga nggak apa-apa ya Rasul. Enggak, kamu kok nggak percaya? Kalau kamu nggak percaya juga, mulai sekarang saya haramkan madu buat saya. Oh, ke situ maksudnya nih ayat. Rasul mengharamkan madu. Kenapa? Karena ingin dapat ridho dari istrinya supaya istrinya nggak marah. Yang nggak boleh begitu. Nabi sekalipun tidak boleh mengubah-ubah hukum. Hukum itu bukan karena kepentingan. Ini kan kadang-kadang di negeri kita tuh hukum diutak-atik. Kenapa? Ada kepentingan-kepentingan. Nggak tahu kepentingan siapa. Begitu. Ini contoh betapa pentingnya kita membaca tafsir. Banyak tafsir tinggal kita baca. Di setiap rumah kita mesti ada tuh kitab tafsir. Tapi tiap rumah kita tafsir nggak ada, yang ada motor. Yang ada motor. Baik, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.